Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Sylvia, dosen program studi akuntansi Universitas Bina Dharma, Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unsur pengajaran melalui kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Laboratorium Akuntansi Komputerisasi. Mata kuliah Laboratorium Akuntansi Komputerisasi merupakan mata kuliah praktik dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menggunakan perangkat lunak akuntansi, khususnya Zahir Accounting di dalam pengelolaan data transaksi, dan juga penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa maupun dagang. Pembelajaran dalam mata kuliah ini tidak hanya menekankan pemahaman konsep, tetapi juga keterampilan praktik, ketelitian, kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi akuntansi. Mata kuliah ini mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan atau CPL, khususnya CPL 2 dan 6. CPL 2 menekankan kemampuan mahasiswa untuk menguasai dan menerapkan nilai PRIDE, yaitu persistent, responsive, inovatif, disiplin, dan excellent. Nilai ini tercermin di dalam proses praktik laboratorium yang menuntut mahasiswa untuk disiplin, teliti, responsif terhadap instruksi, mandiri, dan bertanggung jawab di dalam menyelesaikan tugas praktiknya. Sementara untuk CPL 6, menekankan kemampuan mahasiswa untuk secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi yang mendukung penyediaan informasi keuangan berbasis teknologi informasi, serta mengaplikasikannya untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini juga mendukung CPMK keempat, yaitu mahasiswa mampu memanfaatkan dan mengembangkan informasi serta keunggulan di bidang sistem informasi akuntansi dan manajemen. Melalui penggunaan Zahir Accounting, mahasiswa diarahkan untuk memahami bagaimana proses bisnis dan transaksi keuangan dapat diolah menjadi informasi keuangan yang relevan, akurat, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Materi yang akan saya tampilkan dalam video pembelajaran ini adalah penyusunan laporan keuangan dan grafik keuangan menggunakan Zahir Accounting yang terdapat pada pertemuan ke-10 di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Materi ini dipilih karena menjadi bagian penting dalam siklus praktik akuntansi komputerisasi. Setelah mahasiswa mempelajari pembuatan file perusahaan, pengelolaan data master, transaksi pembelian, transaksi penjualan, cash and bank, dan juga general ledger, mahasiswa perlu memahami bagaimana data transaksi tersebut diproses oleh sistem menjadi laporan keuangan dan grafik keuangan. Kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan ini, mahasiswa mampu membuat laporan keuangan dan grafik keuangan menggunakan Zahir Accounting. Output pembelajaran yang diharapkan berupa laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, grafik keuangan, serta interpretasi singkat atas informasi keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mampu menampilkan laporan dari software, tetapi juga mampu membaca dan memahami makna dasar dari laporan keuangan tersebut. Kegiatan pembelajaran dalam video ini disampaikan dalam bentuk micro-teaching secara sinkronus atau tatap maya melalui Zoom meeting. Model ini digunakan untuk menampilkan proses pembelajaran yang mencakup unsur delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan konsep laporan keuangan dan grafik keuangan, serta mendemonstrasikan langkah-langkah penggunaan Zahir Accounting. Pada tahap interaction, mahasiswa dilibatkan melalui pertanyaan pemantik, diskusi hasil laporan, dan respon terhadap contoh output yang ditampilkan. Pada tahap asesmen, mahasiswa diberikan tugas praktik untuk menghasilkan laporan keuangan dan grafik keuangan sesuai dengan instruksi pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah singkat, demonstrasi software, praktik langsung, diskusi, tanya jawab, dan penugasan praktik. Pada tahap awal, saya menjelaskan hubungan antara transaksi yang sudah diinput dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem. Selanjutnya, saya mendemonstrasikan cara membuka menu laporan Zahir Accounting, memilih laporan yang diperlukan, kemudian juga mengekspor laporan tersebut, serta mahasiswa diarahkan untuk memahami dan mempraktikkan langkah yang sama pada file kerja masing-masing. Sistem penilaian pada pertemuan ini menggunakan tugas praktik pelaporan keuangan dan grafik dengan bobot 5% sesuai dengan RPS. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa mampu memahami hubungan antara input transaksi, proses sistem informasi akuntansi, dan output laporan keuangan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna software, tetapi juga mampu berpikir kritis dalam memeriksa, menilai, memaknai informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem. Selanjutnya, saya akan memulai kegiatan micro-teaching pada materi penyusunan laporan keuangan dan grafik keuangan menggunakan Zahir Accounting pada mata kuliah Laboratorium Akuntansi Komputerisasi untuk pertemuan ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Kemudian Kedengaran, Bu. Oke, untuk slide PPT-nya apakah kelihatan juga slide PPT yang saya tampilkan? Kelihatan, Bu. Oh ya sudah, oke baiklah kalau begitu kita mulai ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillah sehat, Bu.
Ya, semoga kalian juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kehadirannya di hari ini. Kita akan melakukan aktivitas Zoom meeting pembelajaran yang berkaitan mengenai mata kuliah laboratorium akuntansi komputerisasi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini itu terkait mengenai penyusunan laporan keuangan dan grafik keuangan menggunakan Zahir Accounting. Nah, jadi materi ini adalah materi yang merupakan bagian penting dalam mata kuliah laboratorium akuntansi komputerisasi. Karena sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, kita sudah membahas dan juga melakukan praktik kasus perusahaan dagang, dimulai dari input transaksi, kemudian jurnal umum, buku besar. Nah, sekarang tibalah di pertemuan ini kita akan menghasilkan outputnya, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan. Nah, Sub CPMK pada pertemuan ini, mahasiswa itu diharapkan mampu membuat laporan keuangan dan grafik keuangan menggunakan Zahir Accounting. Nah, di mana materi ini berkaitan dengan CPMK 4, yaitu kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan inovasi dan juga keunggulan di bidang sistem informasi akuntansi dan juga manajemen. Nah, jadi dalam hal ini bentuk pembelajarannya, pertama-tama kita akan demonstrasikan dulu, saya khususnya sebagai dosen pengampu akan mendemonstrasikan bagaimana cara pengaplikasiannya di Zahir Accounting, kemudian kita akan melakukan praktik laboratoriumnya, kemudian juga akan ada diskusi analisisnya. Nah, untuk penilaian sendiri, jadi dalam hal ini di pertemuan ke-10 mahasiswa akan mengerjakan tugas praktik berupa laporan keuangan dan grafik keuangan menggunakan Zahir Accounting, dan juga kalian juga harus bisa juga untuk menginterpretasikan dari semua laporan dan grafik yang kalian hasilkan nanti. Jadi dalam hal ini kalian akan mampu menghasilkan output nyata dari penggunaan software Zahir Accounting. Jadi tidak hanya membahas atau tidak hanya memahami secara konsep teoritis saja, tapi kalian juga bisa melakukan praktiknya secara nyata. Oke, baiklah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ya untuk materi pada hari ini itu mahasiswa diharapkan mampu melakukan beberapa hal. Yang pertama, ya mahasiswa mampu membuka dan juga memilih menu laporan keuangan pada Zahir Accounting. Yang kedua, mahasiswa mampu menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas. Nah, kemudian untuk yang ketiga, itu mahasiswa mampu menampilkan grafik keuangan. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu mahasiswa mampu membaca informasi dasar dari laporan keuangan dan juga grafik keuangan yang kalian tampilkan. Nah, kemudian untuk kesesuaian dengan RPS sendiri, ya jadi untuk materi kita pada hari ini itu tidak berdiri sendiri, tapi memang memiliki hubungan yang relevan dengan alur-alur RPS di minggu-minggu sebelumnya. Jadi di pertemuan ke minggu ke-5 sampai ke-6, kita sudah mempelajari transaksi pembelian, kemudian juga penjualan barang. Nah, sampailah kita di minggu ini kita akan menghasilkan outputnya berupa laporan yang mana dari hasil semua transaksi-transaksi yang sudah kita inputkan. Jadi dari awal, itu transaksi-transaksi itu memang sudah harus benar-benar kita teliti. Kita harus menginputkannya dengan benar. Kita juga harus mengecek kembali validasinya seperti apa. Jadi jangan sampai dari awal penginputan data atau informasi perusahaan, saldo akun, informasi vendor ataupun customer, kemudian juga informasi saldo akun piutang ataupun utang, itu kita benar-benar harus menginput dari awal itu dengan teliti dan juga dengan tepat. Nah, kemudian ini adalah alur praktik dari transaksi sampai dengan laporan ya. Jadi tahap pertama itu kan seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, itu kalian melakukan input transaksi. Transaksi ini kan bisa berupa transaksi pembelian, penjualan, kemudian berkaitan dengan kas dan bank, kemudian jurnal umum. Nah, kemudian dari tahap kedua ini kalian melakukan validasi. Validasi data itu mengecek ulang. Kalau sudah valid, nah nanti otomatis transaksi yang kalian inputkan ini akan secara otomatis menjadi laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu akan menjadi dasar kita untuk melakukan analisis dan juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi jangan sampai kita menghasilkan output berupa laporan keuangan, informasi itu yang asal-asalan. Karena informasi yang asal-asalan juga akan berdampak juga bagaimana cara kita mengambil keputusan. Kita akan masuk ke step by step atau langkah-langkah dalam praktik di Zahir Accounting-nya. Bagaimana kalian akan bisa menampilkan, menghasilkan laporan keuangannya. Nah, sebelum saya alihkan ke pembukaan untuk Zahir Accounting-nya sendiri, kira-kira kalian ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Apa ada yang kurang paham seperti itu? Pada kalian dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham sampai di sini? Bagaimana? Untuk Reisha atau Putri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Belum Oke, ini, Bu. belum ada. Untuk yang lain juga belum ada ya? Sampai sini paham? Sampai sini paham sama apa yang saya jelaskan? Paham, Ibu. Oke, oke. Di sini saya akan membuka Zahir Accounting ya. Saya akan coba mengaplikasikan step by step-nya terkait mengenai penampilan laporan keuangannya. Oke, bentar ya. Saya buka dulu Zahirnya. Sabar ya, loadingnya agak lama ini. Sebentar. Sudah muncul belum Zahir Accounting 6-nya di layar kalian? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, Bu. oke.
Nah, catatan yang paling penting, kan kalian kemarin di minggu-minggu sebelumnya itu sudah melakukan penginputan data atau informasi perusahaan. Kalian juga sudah melakukan penginputan saldo akun, saldo piutang, saldo utang, informasi vendor, kemudian juga customer, dan juga sudah melakukan penginputan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang di sini. Otomatis sudah ada catatan atau record dari hasil pekerjaan kalian kan di Zahir Accounting 6 ini. Jadi kalau memang sudah ada, itu bisa kalian buka lagi data sebelumnya melalui pilihan menu ini, menu data sebelumnya atau daftar data sebelumnya ya. Nah, ini akan saya buka ya. Nah, ini akan saya buka punya saya. Kita okekan saja. Kita okekan. Oke. Nah, sekarang udah muncul ini ya menu-menunya ya. Dashboardnya udah muncul ya. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Nah, ini adalah menu utama dari tampilan Zahir Accounting ke-6 ini, dikarenakan di minggu-minggu sebelumnya kita sudah melakukan penginputan informasi data perusahaan dan juga sudah menginputkan transaksi-transaksi yang berlangsung di perusahaan, khususnya untuk kasus kita pada kali ini itu adalah perusahaan dagang ya, karena memang dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang saat ini, kita memang fokusnya itu di kasus perusahaan dagang. Nah, nanti untuk di pertemuan 11 sampai ke 15 itu nanti akan berfokus pada kasus untuk perusahaan jasa. Nah, jadi di perusahaan dagang ini kita sudah melakukan penginputan informasi perusahaan dan juga transaksinya. Sekarang tibalah di pertemuan yang minggu ke-10 ini di materi penyusunan laporan keuangan dan grafik keuangan menggunakan Zahir Accounting sudah tiba kita untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk kita menghasilkan laporan keuangan perusahaan, kita akan memilih menu laporan. Nah, di sini akan ada banyak pilihan menunya, kita pilih menu laporan. Nah, sudah kita klik menu laporan, ini sudah muncul kan beberapa menu. Di sini ada menu laporan keuangan, laporan penjualan dan piutang, laporan pembelian hutang, kemudian laporan barang ataupun laporan lainnya. Nah, sekarang karena kita mau menghasilkan laporan keuangan yang mana itu adalah neraca, laporan laba rugi, arus kas dan lain sebagainya, kita akan klik menu laporan keuangan. Nah, sekarang sebagai contoh, itu saya akan mengklik neraca standar. Kita akan menghasilkan laporan keuangan yaitu neraca neraca standarnya ya. Kita klik saja neraca di sini laporan neraca. Oke, nah untuk periodenya itu jangan sampai salah. Periode mana yang mau kalian tampilkan? Nah, di sini saya akan memilih periode untuk tahun 2014. Jadi jangan sampai salah ya. Di sini pilihannya banyak. Jadi periode mana yang akan kalian tampilkan itu perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai salah. Di sini saya akan berfokus untuk menampilkan di tahun 2014. Kemudian di sini saya klik OK. Muncul ya, muncul laporan yaitu adalah neraca di sini untuk periode tahun 2014 sudah muncul di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, di sini total harta lainnya, total harta itu adalah di angka segini ya, kita bandingkan dengan kewajiban dan juga modal ya. Kita perlu membandingkan nilai ini, nilai kewajiban dan modal dengan nilai total harta. Apakah sama? Ternyata sama ya. Ini berarti mengindikasikan bahwa sudah balance ya. Jadi jangan sampai kita menghasilkan laporan neraca, tapi hasilnya untuk total aset, kemudian juga total kewajiban dan modal itu berbeda nilainya. Kalau berbeda nilainya itu berarti ada yang salah. Salah pada saat penginputan nominal, salah pada saat penginputan informasi vendor ataupun juga customernya. Jadi pada saat melakukan inputan transaksi dan juga penginputan saldo-saldo akun ataupun juga saldo piutang dan utang itu jangan sampai salah. Karena itu akan berdampak pada laporan neracanya. Nah, kemudian untuk laporan neracanya sendiri itu bisa kita ekspor dia dalam bentuk PDF file bisa kalian klik ini ya, yang di bagian bawah sebelah kiri itu ada pilihan ekspor. Nah, di sini kalian klik pilihan ekspornya. Ini ada beberapa pilihan. Kalian mau pilih dalam bentuk file PDF bisa atau dalam bentuk image JPEG juga bisa. Nah, di sini saya mau pilih dalam bentuk PDF saja. Nah, kemudian kita okekan saja. Nah, di sini kalian pilih foldernya, saya pilih foldernya Zahir Accounting, kemudian nama neracanya neraca standar 2014. Saya kasih nama, kemudian saya save. Oke. Nah, kemudian juga saya mau ekspor dalam bentuk JPEG juga. Nah, ini kita okekan saja. Kemudian saya kasih nama neraca standar 2014. Ini saya save. Nah, begitu juga untuk laporan-laporan yang lainnya ya, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi juga bisa di sini. Nah, laba rugi standar ya. Nah, laporan laba rugi juga bisa. Kita okekan. Nah, ini laba ruginya ya. Nah, ini laporan laba rugi, kita ekspor juga. Kita ekspor dalam bentuk PDF juga bisa. Oke, kita kasih nama laba rugi ya. Laba rugi 2014. Kita save. Kemudian dalam bentuk JPEG image juga bisa. Saya pilih laba rugi 2014. Laba rugi 2014. Oke, nah begitu juga dengan laporan yang lainnya. Nah, untuk laporan yang lain juga ya arus kas ya, sesuai dengan kebutuhan yang memang kalian pilih ya nantinya. Jadi di sini itu adalah untuk menu menghasilkan laporan keuangan, menampilkan laporan keuangan. Nah, kemudian untuk grafiknya itu bisa kalian pilih, kalian cek dalam menu dashboard. Nah, dalam menu dashboard. Oke, nah dalam menu dashboard ini muncul ya semua grafik-grafik
yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan ya. Dimulai untuk dari laba ruginya, pendapatannya, kemudian juga pengeluaran dan keuntungan ya. Nah, di sini terlihat bahwa memang perusahaan ini dia dalam keadaan untung ya, dalam keadaan untung di angka 10 juta sekian. Nah, kemudian untuk grafik pendapatan usahanya juga di sini ada ya. Nah, kemudian ya ada beberapa pilihan. Ya, ini laba rugi. Kemudian untuk neracanya. Nah, untuk neracanya bisa kalian klik saja di sini. Neracanya kita klik. Nah, di sini kelihatan ya harta kewajiban modal ya. Nah, harta ya perusahaan berapa, kemudian kewajiban modalnya ya. Untuk kasnya juga kas kecilnya ya. Nah, ini grafiknya. Semuanya lengkap di bagian dashboard ini. Kemudian untuk saldo banknya juga. Nah, saldo banknya, kemudian kas, ini terlihat semua grafiknya. Dan kemudian untuk analisis rasionya juga ada di sini. Ya, lengkap ya. Untuk current rasionya ada, untuk cash rasionya ada, untuk debt to capital assetnya ada, return on equity-nya ada, semuanya lengkap di sini. Bisa kalian cek di menu analisis rasio. Kemudian untuk break even point-nya. Nah, untuk break even point-nya juga lengkap di sini ya. Terlihat dari biaya tetap, kemudian informasi biaya variabel dan penjualannya. Terlihat di sini penjualannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Nah, dari semua grafik-grafik ini, itu juga bisa kalian ekspor dia dalam bentuk PDF juga bisa. Nah, kita klik option di sini. Kita klik option, kemudian kita pilih print dulu. Oke, kita pilih oke, di sini kita pilih oke. Nah, kemudian untuk pilih posisinya, mau di mana posisinya, itu saya pilih desire accounting. Nah, di sini saya kasih nama grafik laba rugi ya. Laba rugi 2014. Kita save, kita klik oke. Nah, untuk neracanya juga sama. Di sini kita klik di sini print. Kemudian kita klik OK. Kita pilih di sini kita kasih nama grafik neraca. Neraca 2014. Oke, kita save ya. Oke, kita oke. Oke, baiklah. Nah, itu adalah cara untuk menampilkan laporan keuangan dan juga melakukan ekspor untuk laporan keuangannya. Nah, jadi nanti dari laporan keuangan ini kalian akan praktikkan bagaimana cara kalian bisa menghasilkan laporan keuangan di komputer kalian masing-masing, di akun Zahir kalian masing-masing. Nanti akan kalian ekspor, baik itu dalam bentuk PDF boleh atau JPEG juga boleh. Nah, nanti kemudian akan kalian interpretasikan, kalian describe untuk laporannya, kemudian juga grafiknya. Nah, itu akan kalian kalian interpretasikan. Oke, sekarang kita balik lagi ke PPT saya ya. Nah, di sini ya kita akan membaca output laporan keuangan. Jadi yang paling inti dari masing-masing laporan itu ya khusus untuk neraca itu kita harus memastikan seperti yang saya jelaskan sebelumnya apakah aset itu seimbang atau balance dengan liabilitas dan ekuitasnya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian. Kenapa aset perusahaan itu harus seimbang dengan liabilitas dan juga ekuitas? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Apakah ada yang tahu kenapa pada laporan neraca itu total aset itu harus seimbang dengan total liabilitas dan juga ekuitasnya? Ada yang tahu tidak? Kenapa harus seimbang? Kenapa dia tidak boleh nggak seimbang? Kenapa harus seimbang? Ada yang tahu? Silakan. Yang tahu? Yang kira-kira bisa menjawab, boleh dipersilakan. Kenapa neraca itu harus seimbang? Ya, Reisa? Baik, Bu. Aset perusahaan itu harus seimbang dengan liabilitas dan ekuitas itu karena seluruh aset yang dimiliki berasal dari sumber pendanaan, baik dari utang maupun modal pemilik. Keseimbangan itu agar pencatatan keuangan telah benar dan sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk Reisha Alindia Azahra ya. Ya, tepat ya. Jawabannya tepat. Jadi memang kenapa eh, aset perusahaan itu harus seimbang dengan liabilitas dan juga ekuitas. Seperti yang dikatakan oleh Reisha, itu benar sekali, sangat tepat, bahwa memang semua aset yang dimiliki oleh perusahaan itu pasti ada pendanaannya kan, ada sumber pendanaannya. Nah, sumber pendanaan ini bisa dari modal si pemilik perusahaan itu sendiri, atau bisa dari utang dengan pihak luar, misalnya dari pihak bank misalnya. Nah, otomatis ketika perusahaan itu mampu memiliki atau menghasilkan sumber dayanya, yaitu berupa aset tadi, ya otomatis ada sumber pendanaan baik itu dari pihak intern ataupun juga eksternal. Otomatis mau tidak mau memang harus seimbang ya. Jadi itu bisa menggambarkan keadaan aset dan juga bagaimana posisi modal dan juga utang perusahaan ya. Jadi kalau seandainya ada kesalahan input transaksi ya atau misalnya salah nominal ya, salah akun ya atau ada transaksi yang belum tercatat, nah ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap laporan neracanya ya untuk keseimbangan atau balance sheet dari si total aset dan juga total ekuitas dan modalnya. Nah, itu ya. Sebenarnya ya sangat tepat ya Reza, itu bagus sekali jawabannya. Oke, kita kemudian ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini sendiri ya, makna bagi pengambil keputusan itu adalah untuk menilai kinerja operasional perusahaan. Jadi dalam perusahaan itu ketika dia menghasilkan laba yang maksimal atau laba yang baik setiap periodenya, itu akan menunjukkan kinerja operasionalnya juga baik ya.
Jadi untuk menilai kinerja perusahaan itu sendiri, kegiatan operasional yang dijalankan oleh perusahaan di setiap periodenya bisa kita lihat dari pencapaian labanya ya. Jadi ketika penjualan itu dia dibandingkan dengan beban operasionalnya itu masih dalam konteks yang wajar. Jadi dalam hal ini beban operasionalnya tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu tinggi ataupun dalam konteks yang wajar, itu kita bisa lihat bahwa perusahaan itu akan untung di periode tersebut. Sebaliknya, kalau kita lihat perusahaan memiliki beban operasionalnya yang tinggi, ya, yang sudah tidak wajar lagi, yang malah melampaui dari total penjualan, ya, sudah bisa kita analisis di situ bahwa perusahaan di periode tersebut itu akan mengalami yang namanya kerugian. Nah, jadi bisa kita lihat dari laporan ke rugi ya terkait mengenai kinerja operasional perusahaan itu sendiri, ya. Jadi dalam hal ini perlu kalian cermati ya. Suatu perusahaan itu dia di periode berjalan itu rugi atau untung. Bisa kita lihat dari laporan laba rugi. Itu menggambarkan kinerja operasionalnya. Nah, kemudian untuk laporan perubahan ekuitas sendiri. Nah, laporan perubahan ekuitas itu kita gunakan ya untuk sarana pengambilan keputusan untuk menilai nih kira-kira modal atau ekuitas di perusahaan tersebut selama periode berjalan itu mengalami kenaikan atau penurunan. Jika adanya peningkatan investasi dan juga peningkatan dari laba perusahaan, itu akan berdampak juga terhadap tingkat ekuitasnya. Jadi dalam hal ini tingkat ekuitas perusahaan akan mengalami kenaikan selama periode berjalan. Jadi naik turunnya ekuitas atau modal si pemilik atau pemilik perusahaan itu bisa kita lihat dari laporan perubahan ekuitas naik turunnya di setiap periode. Nah, begitu juga dengan kas ya. Kas dan juga laba. Jadi seperti yang saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa ketika perusahaan itu menghasilkan laba yang tinggi, itu juga tidak serta-merta menggambarkan keadaan kasnya yang juga tinggi. Kenapa demikian? Karena ketika laba perusahaan tinggi dan kas itu kecil atau turun nilainya, itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Misalkan terjadinya banyak penjualan yang dilakukan oleh perusahaan itu secara kredit. Kemudian juga adanya pembelian-pembelian aset yang dilakukan oleh perusahaan itu secara tunai, ya. Secara tunai itu menyebabkan kas perusahaan pun juga akan mengalami penurunan. Nah, tuh ya. Kemudian untuk grafik. Kenapa grafik itu juga penting di dalam analisis keuangan sendiri? Karena dari grafik kita bisa melihat visualisasi keadaan perusahaannya. Kita bisa menginterpretasikan suatu kemampuan atau kemampuan perusahaan, kinerjanya, kemudian bagaimana keadaan keuangan perusahaan itu dengan cepat dengan bantuan si grafiknya tadi. Karena dari grafik kan terlihat ya tren-trennya itu ya. Nah, ini ya, tren penjualannya, kemudian juga bagaimana pencapaian labanya ya, bagaimana keadaan HPP-nya, kemudian juga kasnya itu bisa terlihat dengan jelas melalui visualisasi grafik ya. Nah, itu jadi grafik itu juga bisa membantu kita untuk melakukan interpretasi hasil ataupun pencapaian perusahaan itu melalui grafik dengan cepat. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah terkait mengenai tugas praktik kita, ya itu otomatis berkaitan juga dengan penilaian, asesmen untuk kalian. Jadi dalam hal ini saya sudah memaparkan mengenai materi penyusunan laporan keuangan dan juga penyusunan grafik menggunakan Zaire Counting, sudah saya praktikkan juga dan saya contohkan ke kalian, sudah saya jelaskan juga. Nah, itu nanti akan ada tugas untuk kalian di komputer kalian masing-masing, nanti kalian saya tugaskan untuk bisa menampilkan ya laporan keuangan perusahaan. Yang saya minta itu laporan keuangan laba rugi, kemudian laporan neraca, kemudian juga laporan arus kas, dan juga laporan perubahan ekuitas. Dan pastikan periode yang saya minta itu periode yang terakhir kalian perusahaan Azlina ya, itu di tahun 2018 ya. Nah, periodenya juga perlu diperhatikan, saya minta di periode 2018. Kemudian juga laporan keuangannya lengkap dengan output grafiknya juga ya, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, nanti itu kalian jadikan dalam satu folder ya, kalian jadikan dalam satu folder. Kemudian kalian interpretasikan setiap hasilnya, baik itu dari laporan dan juga grafiknya. Nah, itu akan dinilai juga ya. Adapun kriteria yang saya nilai itu yang pertama ketepatan memilih laporan dan periodenya. Kemudian juga kelengkapan output laporan dan grafik yang saya minta. Kemudian kesesuaian angka dan data transaksinya. Saya lihat juga nanti saya cek kira-kira untuk nilai atau angka-angka pada setiap laporan itu kira-kira sudah tepat atau belum ya. Jadi kesesuaian angka dan data transaksi juga nanti akan saya cek juga di komputer kalian masing-masing. Kemudian juga bagaimana kerapian kalian ya dalam mengemas file laporan dan juga grafiknya tadi ya, itu bagaimana nilai kerapian juga akan saya nilai. Kemudian bagaimana kemampuan kalian untuk menginterpretasikan hasil dari laporan dan juga grafiknya ya, baik itu dari laporan neraca, laporan laba rugi, kemudian arus kas, perubahan ekuitas dan juga grafiknya. Itu adalah kriteria penilaiannya untuk di tugas pertemuan di minggu ke-10 ini. Oke, baiklah ya. Kita berdiskusi dulu sebelum saya tutup kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini ya. Untuk Raja, bisa diaktifkan dulu suaranya atau ininya, videonya. Bisa, Bu. Oke, Raja. Untuk pertanyaan pertama, setelah transaksi pembelian dan penjualan di input, laporan apa yang perlu kita cek untuk melihat posisi keuangan? Apa, Bu? Untuk pertanyaan pertama untuk kamu, setelah transaksi pembelian dan penjualan di input, laporan apa yang perlu kita cek untuk melihat posisi keuangan? Laporan apa yang perlu kita cek untuk melihat keadaan perusahaan, posisi keuangannya? Ya, Raja, laporan apa?
laporan laba rugi, Bu. Laporan laba rugi ya? Ya, Ya, jadi untuk melihat posisi keuangan, ya, itu yang paling tepat jawabannya itu adalah laporan neraca. Ya, dari laporan neraca kita bisa melihat keadaan posisi keuangan perusahaan itu baik dari sisi asetnya, kemudian modal dan juga ekuitasnya. Ya, Raja, terima kasih untuk jawabannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, saya minta Syafar. Ya, Syafar untuk pertanyaan kedua bisa Ya, diaktifkan baik. mic-nya ataupun Ya, videonya juga boleh. Jika laba bersih meningkat, apakah kas perusahaan pasti meningkat? Kemudian jelaskan alasannya. menurut saya tidak selalu, Bu. Laba bersih meningkat belum tentu kas perusahaan ikut meningkat karena laba bersih dihitung berdasarkan pendapatan dan beban menurut akuntansi, bukan hanya uang kas yang benar-benar masuk atau keluar. Ya. Jadi Oke, itu saja. ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya Syafar, tepat ya. Jadi memang ketika seperti yang saya jelaskan tadi, ketika laba bersih itu meningkat, ya, apakah kas perusahaan pasti meningkat? Ya belum tentu, ya. Karena memang ketika perusahaan itu memiliki laba yang meningkat, ya laba yang besar, belum tentu kasnya juga besar. Karena bisa jadi perusahaan itu memiliki banyak transaksi-transaksi kredit, misalnya penjualannya banyak nih, ya, otomatis penjualannya banyak tapi dilakukan secara kredit. Nah, otomatis di situ konteksnya itu akan mempengaruhi juga nilai penjualan, ya. Penjualannya otomatis akan mengalami peningkatan. Kemudian juga banyak perusahaan melakukan pembelian aset. Bisa jadi perusahaan tersebut melakukan pembelian aset menggunakan kasnya, ya. Jadi otomatis kas yang kecil ya itu juga belum tentu menggambarkan labanya juga kecil. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi laba besar itu belum tentu menggambarkan kas yang meningkat. Jadi korelasi laba bersih juga memang tepat seperti yang disampaikan oleh Safar tadi. Itu korelasinya ke penjualan atau pendapatan, kemudian juga dengan beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan selama periode berjalan, ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, itu saya minta coba Agne, apa akibatnya jika periode laporan yang dipilih tidak sesuai? Agne Aulia Putri, dipersilakan untuk mengaktifkan mic-nya dan juga videonya. Apa akibatnya jika periode laporan yang dipilih tidak sesuai? Bu, maaf, pertanyaannya apa akibatnya jika periode laporan Periode tidak sesuai? laporan yang dipilih tidak sesuai. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga. Yang pertama itu laporan laba rugi kita itu bisa jadi tidak tepat, Bu. Terus Oke. posisi keuangan seperti aset, utang, atau modal itu juga nggak akurat. Jadi laporan keuangan seperti neraca dan laporan keuangan tidak akurat. Begitu, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya, Agne, ya, untuk jawabannya. Baik ya. Jadi pada saat kalian mau menghasilkan laporan keuangan, ya, jadi selama periode berjalan, ya, tepat yang dijawab oleh Agne, ya, bahwa memang kita perlu memastikan dulu periode mana yang mau kita pilih, ya, periode mana yang mau kita pilih untuk kita tampilkan, untuk kita analisis. Jadi kesalahan dalam periode laporan itu nanti akan berdampak juga pada pengambilan keputusan yang akan kita lakukan, ya. Jangan sampai nanti kita mau menganalisis untuk kinerja perusahaan di periode berjalan, ketika kita salah memilih periodenya, pada saat kita mau menampilkan laporan keuangannya, itu nanti akan berdampak terhadap pengambilan keputusan juga. Jadi kita harus cermat juga untuk benar-benar melihat periode mana yang mau kita pilih untuk pelaporan tadi, ya. Oke. Oke, itu diskusi singkat kita. Nanti habis ini kalian bisa langsung praktek di komputer kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian kumpulkan tugasnya, kalian jadikan dalam satu folder. Nanti akan saya cek sesuai dengan kriteria penilaian kita, ya. Oke, ini adalah penutup ya. Penutup untuk sekaligus juga refleksi bagi kita bahwa Zahir Counting itu sebenarnya adalah tools atau alat bantu yang dapat membantu kita untuk melakukan pekerjaan di bidang akuntansi itu dengan cepat. Ya, jadi dengan adanya bantuan dari Zahir Counting ini, kita tidak lagi melakukannya secara manual untuk penginputan transaksi, ya. Itu bisa langsung segera kita input transaksi dan kita langsung bisa diproses, ya, bisa diproses dengan cepat oleh Zahir Counting. Jadi memang Zahir Counting itu merupakan alat bantu untuk mempercepat pekerjaan kita. Tapi, ya, yang perlu kalian ingat, pengguna atau akuntannya itu harus benar-benar teliti, ya. Jadi secanggih apapun Zahir Accounting, jika tidak disertai dengan kemahiran kita, ketelitian kita untuk menggunakannya, itu akan berdampak pada informasi yang akan kita sampaikan juga. Jadi kalau kalian tidak teliti, ya, kemudian juga kalian tidak mahir menggunakan Zahir Accounting, itu akan berdampak pada informasi atau yang akan kalian hasilkan. Jadi kualitas dari informasi yang kalian hasilkan dalam bentuk laporan keuangan itu akan dipertanyakan, ya, ketika selama proses itu terjadi kekeliruan atau kesalahan, ya. Jadi ketika kita menggunakan Zahir Accounting, dia hanya sebatas alat bantu saja. Tapi untuk ketelitian, untuk keakuratan, keandalan dari informasi tersebut, itu adalah tanggung jawab dari pengguna ataupun si akuntannya. Jadi kalian harus bisa menjadi seorang akuntan sekaligus juga pengguna Zahir Accounting yang bisa mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan kalian. Jadi jangan sampai kalian tidak teliti, ya, kemudian juga jangan sampai kalian salah, ya, karena ketika kita memasukkan atau menginput informasi yang salah, kemudian juga setiap angka yang keliru, itu akan berdampak pada kredibilitas dari laporan keuangan yang kalian hasilkan. Jadi kualitas laporan keuangan yang akan kalian hasilkan itu bergantung dari setiap proses yang kalian lakukan. Jadi itu yang perlu kalian garis bawahi, ya. Baik, oke. Untuk pertemuan kita pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, menyempatkan waktu. Di luar dari forum ini, saya menerima kalau mau diskusi atau tanya jawab, boleh ya, nanti kita di luar dari forum ini juga bisa.
Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.